Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Faiza Ilmi Dayat dengan NIM 220631100087. Saya dari kelas 6C. Pada video kali ini, kita akan membahas metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura. Berdasarkan artikel dalam jurnal Lantanida Jurnal volume 5 nomor 1 tahun 2017 karya Ramli Abdullah, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan inovasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelum kita masuk ke alasan kenapa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Pulau Madura, kita harus tahu dulu apa sih itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw itu. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu pendekatan di mana peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Setiap anggota kelompok diberi tanggung jawab untuk mempelajari dan menguasai satu bagian dari materi. Lalu mereka bergabung dengan anggota-anggota dari kelompok lain yang mempelajari bagian materi yang sama untuk berdiskusi, atau kita sebut sebagai kelompok ahli. Lalu kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan hasil diskusi mereka kepada anggota-anggota kelompoknya. Dalam pelaksanaannya sendiri, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini menggunakan metode-metode pembelajaran seperti yang pertama ada diskusi kelompok, yang kedua ada tanya jawab, yang ketiga ada presentasi, dan yang terakhir ada belajar dengan teman atau peer teaching. Selanjutnya, kita masuk ke alasan kenapa model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini dianggap efektif untuk pembelajaran siswa di Pulau Madura. Yang pertama, karena kebutuhan inovasi pembelajaran yang ada di Pulau Madura. Siswa umumnya memiliki tingkat prestasi belajar yang sangat bervariasi. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan pemahaman materi abstrak seperti kimia, contohnya ikatan kimia atau struktur atom. Guru-guru masih banyak menggunakan atau mengandalkan metode ceramah konvensional yang cenderung membuat para siswa menjadi pasif dan cepat bosan. Oleh karenanya, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sangat dibutuhkan, karena yang pertama, dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa saat pembelajaran. Yang kedua, mendorong kerjasama dan komunikasi antar siswa atau dengan guru. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konsep abstrak melalui interaksi langsung antar siswa. Yang kedua, karena kesesuaian model pembelajaran ini dengan karakteristik siswa yang ada di Pulau Madura. Di antaranya ialah, yang pertama, memiliki budaya yang kolektif. Siswa cenderung lebih nyaman dan efektif belajar dalam kelompok. Yang kedua, tinggi nilai religius dan sosial. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini menciptakan suasana belajar yang inklusif, menghargai pendapat, dan menumbuhkan rasa toleransi. Yang ketiga, cenderung belajar lewat praktik daripada teori panjang. Dengan model pembelajaran ini, siswa mempraktikkan peran aktif dalam pembelajaran, tidak hanya mencatat dan mendengarkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sintak atau langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama adalah pembentukan kelompok asal. Siswa dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan 4 hingga 6 orang secara heterogen, baik itu kemampuan ataupun jenis kelamin. Yang kedua adalah pembagian materi. Materi pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah anggota. Yang ketiga adalah kelompok ahli. Siswa yang mempelajari bagian materi yang sama akan berkumpul dalam satu kelompok, yaitu kelompok ahli, untuk berdiskusi dan memperdalam pemahaman mereka. Berikut adalah ilustrasi pembagian kelompok ahli dan kelompok asal pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Untuk kotak pertama yang berwarna biru merupakan kelompok asal. Kelompok asal sendiri di sini terdiri dari kelompok asal 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, dari kelompok asal akan dibentuk kelompok ahli. Untuk kelompok ahli 1 akan mendiskusikan materi belajar 1, untuk kelompok ahli 2 akan mendiskusikan materi belajar 2, untuk kelompok ahli 3 akan mendiskusikan materi belajar 3, dan untuk kelompok ahli 4 akan mendiskusikan materi belajar 4.
Setelah berdiskusi dengan kelompok ahli, siswa akan kembali ke kelompok asal mereka dan mengajarkan bagian materi yang telah dipelajari bersama dengan kelompok ahli. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Kelompok asal akan berdiskusi dan saling melengkapi hingga semua anggota memahami dari keseluruhan materi. Selanjutnya ada evaluasi. Guru memberikan kuis atau tes untuk mengukur pemahaman individu maupun kelompok dari materi yang telah diberikan pada pertemuan ini. Selanjutnya ada beberapa contoh evaluasi dari model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama ada penilaian individu, yaitu tes atau kuis untuk mengukur seberapa dalam siswa memahami semua bagian materi. Yang kedua ada penilaian kelompok, dinilai dari keberhasilan kelompok menyelesaikan tugas dan keterlibatan aktif semua anggota kelompok. Yang ketiga, observasi aktivitas guru. Guru mengamati kerjasama, komunikasi, dan kontribusi setiap siswa dalam proses pembelajaran ini berlangsung. Yang terakhir ada refleksi siswa, di mana bisa dilakukan melalui jurnal belajar atau diskusi singkat tentang pengalaman mereka dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterampilan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama ada communication. Komunikasi merupakan suatu keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam ruang lingkup pendidikan, sosial, dan profesional. Dalam setiap jenjang kehidupan, keterampilan komunikasi sangat diperlukan agar tercapai pemahaman yang sama oleh semua pihak. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi ini juga dapat menjadi wadah bagi siswa untuk mengasah kemampuan berkomunikasinya, khususnya dalam berkelompok. Melalui kolaborasi ini, siswa belajar bagaimana cara berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga ada critical thinking atau berpikir kritis. Kita dapat mendorong siswa berpikir kritis dengan melontarkan asumsi yang lantas memicu mereka untuk bertanya. Kita juga bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya cenderung abu-abu atau kurang jelas. Kegiatan lain yang serupa dapat dilakukan asalkan mampu membuat siswa berpikir. Yang keempat adalah creativity. Orang yang kreatif dan kritis cenderung mampu menyelesaikan persoalan tanpa menanggung beban mental yang berlebihan. Sayangnya tidak semua siswa kreatif, oleh karena itu kita mesti memberikan pengalaman belajar yang sedemikian rupa sehingga sisi kreativitas siswa dapat muncul. Yang kelima ada culture. Ini menekankan pada pentingnya lingkungan tempat siswa tinggal dan belajar. Dalam arus informasi global seperti sekarang ini, siswa harus memiliki identitas diri yang kuat, yang selaras dengan lingkungan dan budayanya.